Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera buat kita semua, terutama para teknisi yang kita banggakan, ya, panutan kita semua buat pejuang keluarga di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama kami Trio Kwek Kwek dalam acara Nguber Orion, ngukur bersama Orion, memasuki episode ke berapa Kang Budi? 35. Tilu lima ya, alhamdulillah kita sudah memasuki 35 episode ya pada malam ini. Ya. Dan untuk malam ini siapa yang akan kita hadirkan bintang tamunya ya? Jadi kalau teman-teman sudah melihat postingan kita di siang hari, mungkin sudah paham ya siapa sosok atau tokoh yang akan hadir menemani kita di episode ke-35 malam ini. Dan pertama-tama ya saya ingin mengucapkan ya dan menyapa buat teman-teman di Studio 2 Orion ya. Di sini ada Bung Ryugami tentu saja yang selalu mempersiapkan segala kelengkapannya. Terima kasih banyak Bung Ryugami, sama-sama. Yang kedua di depan saya ya, setiap hari saya kira makin tampak muda dari raut wajahnya ya, menyiratkan kehidupan yang sangat keras dan kita sapa dan kita beri salam hormat kepada Kang Budi Orion. Assalamualaikum Kang Budi, apa kabar Kang Budi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah Pak Joko. Damang ya Kang? Damang. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya tentu saja ada Bang Aden Age. Ya, ini salah satu ketua Dewan Pembina Suro. Bang Aden, assalamualaikum Bang Aden. Waalaikumsalam Bang Ciko. Gimana kabarnya Bang Aden malam ini? Wah, selalu baik-baik dan selalu semangat. Alhamdulillah. Ya, Bang Aden malam ini yang kedua kali ya Bang Aden ya nimbrung bersama kita di sini. Iya betul, yang kedua kali ini. Oke, untuk bintang tamu nih Kang Budi, bintang tamu ini kita menghadirkan berbeda ya Kang Budi ya. Betul sekali Pak Joko. Dari episode sebelumnya ya. Ya. Ini sangat jauh nih Kang Budi nih. Ya. Lokasinya di mana nih Kang Budi? Lokasinya nanti mungkin beliau akan memperkenalkan ya di Sumatera ya. Dari Sumatera? Di Pekanbaru Riau ya, seperti itu. Kebetulan beliau ini sahabat saya, juga guru saya ya. Terima kasih sudah bergabung, alhamdulillah. Ya, mungkin nanti di sesi perkenalannya mungkin Pak Joko akan lebih menyampaikan tentang profil dan aktivitas yang terbaru sekarang dan apapun itu ya. Oke. Dari nama pendidikannya namanya LPKS Gajah Mada ya. Gajah Mada. Dari ya, tepatnya di Pekanbaru Riau. Ya. Nah, ada dua sosok yang hadir malam ini ya. Yang pertama adalah Bang Rohmat. Bang Rohmat. Bang Rohmat. Betul. Kemudian Bang Rohmat ini sebagai owner dari LPKS Gajah Mada. Ya. Sekaligus trainer. Kemudian yang kedua ada Bang Guru Arsa ya. Arsa. Oke. Dan mungkin kita persilakan langsung ya kepada dua panutan kita untuk sekiranya bisa memperkenalkan diri, dia memberikan sedikit penyambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Budi, ada Kang Anjar, sama Pak Ciko ya. Saya nggak terlalu mengenal karena saya interaksinya sama Pak Anjar. Suaranya dibesarin nggak sih? Jadi saya mengenalkan diri, nama saya itu Rohmat Pradana, lahir di Yogyakarta 20 September 1988.
Jadi posisi saya di LPK Gajah Mada Placer ini sebagai owner Pak. Suaranya Dari owner dari LPK kedengaran? Gajah Mada Placer berdiri tahun 2019. 2019 berdiri dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ya berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah. Dari 2019 ya. Iya Pak, musim COVID itu lembaga saya berkembang dengan pesat Pak. Pesertanya pun berkembang sampai sekarang. Dan insya Allah nanti LPK Gajah Mada Placer akan buka kelas online di bulan September akhir kita launching produknya nanti Pak. Usahakan ada kelas online-nya. Nanti mentornya Pak As. Ada juga nanti ada kelas iPhone-nya juga sudah kita launching kemungkinan di bulan Oktober. Jadi jadwalnya sudah ada Pak untuk memenuhi permintaan dari peserta pelatihan. Alhamdulillah. Dan yang paling utama sekarang itu LPK kami sudah menjadi mitra prakerja Pak. Jadi sudah tampil di sistemnya prakerja. Bagi yang peserta yang nggak ada dana atau biaya bisa daftar lewat prakerja itu gratis. Nah, belajar teknisi handphone di LPK Gajah Mada Placer itu gratis Pak. Jadi kita ada kelasnya, jadwalnya itu offline sekarang yang masih ada Pak. Kalau online insya Allah di 2025 nanti kita launching juga untuk prakerja online. Jadi sekarang saya lagi menggarap pelatihan prakerja teknisi ponsel bagi pemula. Nah itu Pak progres LPK Pak. Hilang ya. Iseng. Pak Arsa boleh mengenalkan Pak Arsa. Oh ya. Oh, ya. Terima kasih Bang Rahmat. Bang Rahmat. LPK-nya sudah berdiri dari tahun 2019. 2019, luar biasa. Itu Ya, juga 2019 berarti Pak, pas COVID Pak. jadi COVID itu juga memberi berkah juga ya bagi LPK Gajah Mada Placer ya. Ya betul Pak. COVID itu peserta kita lumayan berbeda Pak. Setiap bulannya ada terus, nggak pernah kosong. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Kalau untuk prakerja itu berarti bekerja sama dengan pihak pemerintah berarti ya? Iya Pak. Kita sudah MOU dari Januari sampai Desember 2024 Pak. Kita bisa menyelenggarakan pelatihan teknisi handphone itu free gratis itu pembiayaannya dari prakerja. Jadi peserta itu cukup membuat akun prakerja saja. Selain dapat ilmu, dapat insentif pengembangan sumber daya manusia dari prakerja. Mantap, mantap. Untuk uangnya atau insentifnya itu cair ke rekening masing-masing. Itu berapa lama itu Pak? Kalau offline itu cuma 15 jam Pak. Jadi dasar-dasarnya aja Pak. Gitu ya, cuman Iya. mantap, mantap. Tapi lumayan Pak. Jadi peserta mengikuti pelatihan offline. Nanti kita banyak video tutorialnya yang bisa dibawa pulang belajar di rumah. Terus kita ada tim supportnya juga untuk membantu mereka lebih maju. Jadi peserta itu daftar, setelah pelatihan kita kasih video mentornya. Jadi ada video tutorialnya bagaimana untuk ya servis jasa handphone itu bisa dilihat di ulang-ulang. Kalau masih bingung nanti tim kami siap bantu untuk mengarahkan. Iya, berarti mantap ya, selain dibimbing dalam ilmu servis juga sampai didampingin ya. Ya, insya Allah kita dampingi sampai status dunia usaha. Walaupun dia program prakerja, tapi pendampingan kita full 100% kayak seperti reguler. Jadi nggak ada beda-bedanya Pak antara reguler dan prakerja. Pendampingannya full. Wah, mantap, mantap. Terus untuk pelatihan di situ apakah keberadaan atau kehadiran Orion Skematik itu sangat membantu atau masih kurang gimana?
atau baru Kalau mendengar? Orion, alhamdulillah sudah banyak alumni kita memakai Pak. Ya, sudah banyak. Jadi Orion itu sangat membantu juga Pak bagi alumni Gajah Mada untuk belajar. Sudah banyak juga yang memakai. Dari mulai launching itu sudah lumayan juga yang memakai Orion. Waduh, terima Sangat-sangat kasih, membantu terima kasih. untuk apa namanya untuk pembelajaran. Terima kasih. Ya, kita juga sangat berterima kasih sekali ya karena sudah menggunakan Orion Schematic dan juga kemarin juga kita juga kerjasama dengan LPK Gajah Mada Flasher ini untuk memberikan gratis free aktivasi untuk alumni. Ya, terima kasih Pak. Supportnya Pak. Alhamdulillah banyak yang terbantu. Semoga Bapak-bapak di sana tetap semangat untuk berkarya. Amin. Karena udah jauh beda Pak. Kalau tahun 2004 dulu servis kita pakai Nokia Phone 1, Phone 2 kan. Sekarang tinggal ini tahu jalurnya kemana. Iya, terima kasih. Kita saling support aja Pak ya. Ya, Guru. Siap. Oke, terima kasih Bang Rahmat atas perkenalannya, dan mungkin sebelum kita memulai materi dari Bang Arsa. Ya, mungkin dari banyak rekan-rekan teknisi di Indonesia sudah mengenal saya ya. Cuman apa namanya dengan nama lain atau apa. Cuman saya perkenalan untuk nama asli saya memang Arsa, Ulum Wahyu Arsa. Asal saya dari Jawa Timur. Terus Wong Jawa. apa? Kenapa? Pak Ciko? Wong Jawa, Pak. Wong Jawa, asli Jawa. Arek Surabaya. Sama-sama Jawa. Pak Romat itu juga dari Kulo Betawi, Pak. Ya, kalau pengalaman saya mulai servis itu dari tahun 2004 ya masih ala-ala lah dulu. Karena kita kan waktu itu masih yang seperti dikatakan Pak Romat masih belum ada apa namanya skema, belum ada apa. Kita cuma nongkrongnya di Indo Flasher atau di Forum ATS dulu ya. Iya. Terus kemudian untuk pengalaman mengajar, saya dulu pernah ada training mulai dari 2007 sampai 2017 terakhir. Wah, luar biasa itu. Terus kemudian sekarang saya diundang ke LPK Gajah Mada Flasher untuk memberikan warna baru, memberikan menu-menu baru kepada alumni juga untuk yang apa namanya peserta baru ya, calon-calon peserta baru, memberikan nuansa baru biar LPK Gajah Mada Flasher ini lebih mantap lagi begitu. Ya, luar biasa. Ya, kita di sini mendoakan mudah-mudahan LPKS Gajah Mada ini selalu dilancarkan ya. Amin. Terima kasih, Pak. Tentu saja kita berkomitmen dari teman-teman Orion, insya Allah akan selalu mensupport dari LPKS Gajah Mada, Bang. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Kang Budi. Materinya saya lupa, Kang Budi. Malam ini apa sih materinya? Materi malam ini double buck charger system. Double buck charger system. Ya. Oke. Jadi untuk Intinya pemaparan mungkin ya tadi disampaikan judulnya double buck charging system ya. Atau mungkin nanti sama guru Bang Arsa akan disampaikan. Intinya mungkin teman-teman yang hadir pada malam ini, insya Allah malam ini Mas Arsa ya, kita akan bahas masalah sistem kerja fast charging, mungkin itu Mas Arsa ya? Ya, lebih arah ke fast charging-nya Betul, memang. seperti itu. Terus kita mau menyampaikan Hasil riset ya, Mas? fenomena yang terbaru gitu ya. Kasus-kasus yang terbaru. Oke, nah jadi insya Allah Pak Ciko ya, Ya. Mas Aden, Mas Arsa ini beberapa waktu sebelumnya setelah melakukan riset dan observasi, kemudian telah melakukan evaluasi dari permasalahan fast charging ya. Jadi teman-teman nanti sama-sama kita akan simak ya. Tentunya kalau masalah fast charging system ini yang lebih dikonsentrasikannya adalah ke brand Android ya, itu Pak Ciko ya. Oke. Kemudian untuk spesifikasi USB-nya berarti USB Type C ya, seperti Oke, itu. maaf sebelum saya gagal paham, yang dimaksud ini indikator atau permasalahannya apa sih yang dimaksud double buck charging ini?
Ya, mungkin nanti spesifikasinya nanti akan Oh, disampaikan oke. ya, seperti itu ya. Jadi langsung aja kita gas, persilakan. Guru Bang Arsa, untuk waktu dan tempat mungkin langsung aja kami persilahkan ya. Silakan untuk share screen ya. Tapi yang pertama kita disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, ini baru hipotesa. Jadi hipotesa itu adalah suatu hasil dari kita research and development, jadi hasil dari kita riset, pengembangan dari beberapa kasus, terus coba kita rumuskan. Nah, jadi nanti kalau misalkan katakanlah dari rekan-rekan teknisi yang menjadi audiens di podcast ini, ada yang istilahnya menyanggah atau memberikan masukan atau apa, feel free ya. Jadi silakan bebas saja. Ya, Kita kan intinya adalah bagaimana kita ini mendapatkan suatu ilmu yang baru, betul, kan begitu. betul Bang. Nah, saya menamakan double buck charging system itu karena di beberapa tipe handphone yang baru, mulai kalau tidak salah ya, di Oppo A54, Oppo A57, terus kemudian di beberapa tipe Realme, Oke. terus kemudian di bahkan Oppo yang sekarang sudah mulai marak sekali handphone refurbishnya, itu pun menggunakan double buck charging ini, yaitu mereka berusaha untuk membuat fast charging ini itu menjadikan IC charger yang masih konvensional itu dipaksa atau dipadukan untuk menjadi fast charging. Oke. Itu intinya. Ya, jadi apa namanya? Mungkin kawan-kawan atau rekan-rekan teknisi ada yang nggak ngeh atau nggak setuju dengan penamaan saya, mohon maaf. Ini hanya sekedar hipotesa ya. Jadi feel free nanti kalau misalkan disanggah, oh enggak, itu enggak double buck atau apa, silakan. Nggak apa-apa, Guru Ya. Arsa. Keluarin aja, Mas. Mantap. Keluarin aja. Oke, nggak Pak apa-apa. Budi. Ya. Iya, itu penamaannya. Terus kemudian kita ke slide yang kedua. Kita tahu bersama ya, jadi sistem kerja charging dari mulai kita mengenal zaman BlackBerry dulu ya. Zaman BlackBerry sampai ke Android ini itu adalah implementasi dari regulator buck atau step down kan. Jadi dia itu mengubah VBus yang tadinya 5 volt atau yang sekarang fast charging itu 9 volt itu menjadi VBUT kan begitu. Nah, itu yang akan kita apa namanya sedikit urai di sini bagaimana perbedaannya. Kalau misalkan katakanlah blok diagram charging Android yang biasa yang masih pakai single buck ya. Itu kan dari VBus terus kemudian ke IC charger langsung ke VBUT. Betul. Controllingnya diserahkan ke KI2C, terus kemudian untuk sensornya itu sesuai dengan apa namanya Keberadaan IC chargernya ya. standarnya dari JITA ya, Japan Electronic Industries itu Association itu dia sudah menerapkan sensor tertentu yang biasanya dipakai itu NTC ya, negative temperature coefficient itu ya. NTC. Nah, bedanya sekarang dengan sistem double buck itu adalah kita menghadapi dua macam IC charger yang ada di situ. Betul. Ya. Jadi kalau digambarkan diagramnya seperti ini sederhananya. Jadi VBus itu sebelum masuk ke IC charger yang tadinya kebanyakan itu masuk ke OVP atau apa, tetapi kita akan menghadapi interface yang baru atau rangkaian yang baru itu yang dinamakan sebagai VBus FET. Saya menambahkan VBus FET itu karena kebanyakan komponen yang ada di garda depan pada saat VBus pertama kali diterima itu menggunakan MOSFET di situ rata-rata. Ya, bisa kita tengok di apa namanya. Coba saya buka share screen-nya. Ya. Untuk di Orion. Nah, kita cek dulu di bagian Oppo A54 ya. Ya. Nah, di sini terlihat di Oppo A54 itu menggunakan IC charger yang berbeda, dua IC yang berbeda. Yang pertama itu memakai RT9471, terus kemudian IC charger yang kedua pakai SGM41511. Ya. Kalau kita teliti di apa namanya
datasheetnya ini merupakan sama-sama IC charger yang dengan spesifikasi bebasnya itu adalah 5 volt. Ya. Bagi rekan-rekan nanti kalau misalkan butuh datasheet yang saya pakai ini, nanti linknya saya cantumkan di kolom komentar ya. Di Alhamdulillah. siaran langsung Facebooknya itu ada, nanti saya cantumkan di situ kalau podcast kita sudah selesai ya, sebagai Alhamdulillah. bahan materi untuk brainstorming kita. Oke. Jadi ini kita bikin diskusi aja Pak Budi. Siap, betul Pak. Gitu. Iya. Jadi yang saya kumpulkan, datasheet yang sudah ada, yang saya dapat itu hanya beberapa, itu terutama di SGM 41511 sama SGM 41512. Itu untuk kalau tidak salah Realme C53, itu dua-duanya itu pakai SGM 41512 kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada RT 9471, itu ada ini juga datasheetnya. Reachtek Dan ya. sudah saya baca-baca itu rata-rata dia menggunakan bebas 5 volt. Tetapi dia ada kemampuan kalau untuk yang khusus yang RT 9471, terutama yang RT 9471D, itu punya kemampuan sampai batas toleransinya 12 volt. Tetapi dia itu termasuk nanti dikenali sebagai over voltage. Maka di dalam grafiknya di sini dia itu efektivitasnya menurun. Coba kita tengok di sini. Mohon maaf, laptop kentang jadi loadingnya agak lama. Nggak apa-apa itu Bang, sama di sini juga. Iya, ini masih pakai Core i5 jadul Pak Budi. Yang terakhir kita ketemu di Surabaya itu masih sama itu. Iya, 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 iya. Masih awet ya Mas. Nah, dari grafik di sini bisa kita lihat ya, typical operating characteristic-nya, Nah, TOC-nya itu dilihat di grafik bahwa dia ini bisa efisien sampai 94% itu jika dia digunakan di Febas 5 volt. Ya. Tetapi pada saat dia Febasnya diubah menjadi 9 atau 12, itu efisiensi menjadi menurun dan nanti flag atau bendera yang disampaikan ke jalur I2C tentang dia itu controlling untuk overcurrent-nya atau over voltage-nya itu akan menyala satu. Ya. Kan begitu. Nah, implikasinya apa? Yang sering terjadi kasusnya di sistem double buck ini, itu kasusnya banyak sekali terjadi fake charging, terus kemudian banyak sekali kasus low current. Gitu. Kalau short itu justru kebanyakan malah di MOSFET yang di sebelumnya, di Febasnya itu kebanyakan. Nah ini penting saya sampaikan, jadi nanti supaya rekan-rekan teknisi di seluruh Indonesia itu tidak salah langkah begitu ya. Jadi ini adalah bahan kita brainstorming saja. Nanti juga ada sedikit contoh kasus yang saya sampaikan, karena mungkin bahannya sekarang saya juga masih belum dapat. Tadi saya koordinasi dengan bagian servis yang di depan, itu bahannya masih kosong. Jadi nanti saya sampaikan secara ini aja ya, penjelasan secara visual yang ada di share screen-nya aja. Ya. Oke, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Kita tengok di diagramnya. Kita lebih melihat konsentrasi kita itu di bagian Febas-FET, ya. Febas-FET ini merupakan rangkaian dari satu atau lebih MOSFET yang memang dia ini untuk memfilter. Jadi kita ketahui bersama cara kerja dari MOSFET itu adalah dia punya 3 kaki ya. Koreksi kalau saya salah. Kalau tidak salah ada kaki source, kaki gate, dan kaki drain. Ya. Jadi di situ ada kaki gate itu memang dia ini difungsikan untuk buka tutup seperti kayak keran. Jadi kalau gate-nya terbuka arus itu bisa mengalir, kalau gate-nya tertutup dia itu nggak bisa mengalir.
Nah, dari situ hipotesa saya melihat dari beberapa kali saya dapat kasus, saya ukur, ternyata terjadi pemisahan antara apa namanya tegangan bebas itu yang 9 volt dengan 5 volt. Jadi pada saat kita menggunakan batok charger ya, batok charger kan kadang itu apa namanya ada yang berbeda-beda, ada yang fast charging, ada yang enggak. Kadang kita pun ngecasnya itu pakai produk skematik yang seperti ini, yang masih apa tipe bawah ini yang dia bebasnya masih 5 volt ya. Padahal sebenarnya handphonenya itu dia fast charging, sudah support VOOC dan lain sebagainya. Tetapi karena apa namanya kita punyanya ini, akhirnya kan dicasnya itu di 5 volt. Jadi saya melihatnya itu ada filtering di bagian bebas FET-nya itu untuk memisahkan antara bebas yang dia dalam keadaan 9 volt dan dalam keadaan 5 volt. Untuk apa? Dari datasheet yang kita baca tadi, pihak vendor atau pihak perakit dari smartphone ini kepingin mempertahankan efektivitas dari kerja chargingnya itu. Ya, di beberapa tipe seperti Realme yang baru-baru itu yang sudah bisa sampai 63 watt itu indikatornya pun bisa mengenali kalau dia pakai charger orinya dia ada tulisan 63 watt on gitu di atas. Terus ada lagi yang tipe Oppo kadang ada simbol VOOC di atas. Kalau misalkan dia di charger dengan batok charger yang lain begitu, itu dia nggak bisa keluar itu logonya VOOC itu. Nah, saya menganalisanya itu akhirnya dari Febasfet ini itu terjadi permisahan filtering ya, mana yang dia apa namanya 9 volt, dia akan masuk charger yang ke 9 volt dan kalau misalkan dia 5 volt, dia masuk ke IC charger yang 5 volt. Untuk masalah controllingnya siapa yang aktif atau enggak itu tetap peranan dari I2C lah jelas ya. Jadi bagian SDA, SCLK, reset itu sama SCMD atau interrupt itu pasti berperan di situ. Saya tidak mau terlalu dalam untuk ke situ bahas I2C atau apa, karena nanti waktunya akan panjang Pak Budi ya. Jadi Betul, saya betul. hanya apa namanya kisi-kisi saja biar Ya, kita punya bahan untuk brainstorming ya. ya, diirit-irit aja Bang buat minggu depan. Jadi lanjut terus ini part berapa nanti saya itu Pak Budi? Episodenya masih banyak slotnya, Bang Arsa. Oh gitu, oke siap. Ya, Jadi monggo ini dilanjut. kesimpulannya yang ada di pasaran itu adalah kalau untuk yang bebas yang dia pakai tipe mikro masih untuk konektornya yang 5 volt ya. Kebanyakan dia didominasi IC-nya itu pakai SGM 41511 terus kemudian dia pakai Bridge stack ya. RT9471 ya. Kodenya kenapa seperti itu nanti bisa dibaca di datasheet-nya itu. Kalau mau ditanya nanti di Orion itu sudah ada apa namanya cross reference path ya, itu bisa Cross dilihat di reference situ nanti. Alhamdulillah Nanti Bang Arsa sudah tahu cross reference path ya. saya pakai Orion dari mulai awal Pak, Alhamdulillah. dari pertama kali launching itu saya Mudah-mudahan sudah langganan bisa. dari dulu. Pasti ada kenalan orang dalam nih Bang ya. Oh pastilah, pasti itu. Ya, saya lanjutkan kembali Silakan, untuk silakan. slide berikutnya. Jadi untuk Febas yang tipe C, yang 9 volt atau bisa dibilang itu fast charging ya orang-orang bilang itu. Ternyata ada beberapa. Itu yang sering muncul adalah untuk 5 voltnya dia masih pakai yang SGM 41511. Terus kemudian yang untuk 9 voltnya itu pakai SC8547 ya, pakai short chip. Cuman kebetulan sekali, mohon maaf, saya masih kekurangan beberapa datasheet seperti yang short chip 8547, terus kemudian EQT16M itu saya masih belum dapat. Semoga nanti kalau misalkan sudah dapat, saya bagi juga untuk rekan-rekan Orion Mania ya. Ya, Amin, terima amin. kasih. Nanti apa namanya untuk bahan kita ini. Juga nanti untuk bahan support untuk timnya Orion supaya nanti menjadi benar-benar skematik itu yang komprehensif, yang bisa menawarkan fitur-fitur yang baru.
Saya cukup terkesan dengan beberapa fitur-fitur yang baru, terutama untuk yang masalah first boot SOC dan lain sebagainya itu Waduh. Ya, ya. sudah luar biasa. Itu Alhamdulillah. pasti digawangi oleh orang-orang yang memang berpengalaman seperti Pak Budi juga, karena saya kenal sosoknya Pak Budi seperti apa. Ya, ya benar. Nah, implementasinya Pak Budi, Siap. kita lihat ya. Mm-mm. Di bagian, sorry, ini saya singkirkan dulu supaya enggak. Kita cek lagi di bagian charging ya, USB Type-C 2.0. Implementasinya adalah, nah ini nanti saya sekaligus masukkan untuk tim Orion. Jadi supaya untuk jalur yang ke IC charging 5 volt ini juga nanti dimasukkan juga ya. Siap. Syukur-syukur nanti bukan sekedar hanya VBus dan VBAT saja, tapi nanti bisa memasukkan juga untuk jalur rek N atau apa. Karena Ya. nantinya ini berhubungan dengan bagaimana di jalur PCell dan rek N. Kalau nanti misalkan katakanlah saya boleh sedikit agak dalam, bagaimana switchingnya itu sebenarnya saya mau bahas juga. Tapi kalau misalkan katakanlah waktunya singkat, kita bahas di lain waktu lah. Ya. Ya. Tapi kita bisa lihat di sini. Jadi ada beberapa ini tipe yang saya highlight ya, sudah saya siapkan terutama di Oppo A54, A57, A77s, terus kemudian di Realme C53. Ya, saya sempat juga tengok, saya ingat dulu kayaknya masalah MOSFET yang di ini ada deh di tipe lama. Saya coba tengok-tengok ternyata benar. Ternyata teknologi ini sebenarnya sudah diadopsi dari zamannya Realme 3 Pro. Realme 3 Pro, ya. Ya, di sini. Jadi VBUS-nya itu sudah dipakai lama di tipe lama ini. Coba kita tengok. Nah, kebetulan karena untuk SoC yang Qualcomm itu kan pakai PMI semua, atau kalau di Realme 3 Pro kan sudah pakai PM670 ya. Ya. Itu karena istilahnya bisa dikatakan IC-nya itu sudah lengkap, sudah komprehensif, bagaimana switchingnya, bagaimana dia itu juga sensoringnya, bahkan ada beberapa itu yang sudah digabung dengan IC display dan IC backlight ya, lampu. Betul, ya. Jadi di sini yang diatur itu cuman di masalah bagian VBUS FET-nya. Nah, ini bisa kita tengok. Ini ada beberapa MOSFET yang berperat ya. Akhirnya saya ingat lagi itu. Oh iya, kayaknya dulu pernah gitu. Nah, sekarang untuk yang di tipe-tipe terbaru seperti Oppo A54 dan A57 ya, itu ternyata teknologi itu dipakai lagi. Nah, ini. Jadi VBUS FET ini seperti ini. Jadi nanti itu bahan masukan juga untuk timnya Orion ya. Semoga nanti jalur dari VBUS-nya ini bisa aktif keduanya, karena saya tengok di sini, oh ada ini ya, oh kebetulan ini ada yang di sini VBUS-nya, di A54 tadi nggak nyambung. Nah, jadi di sini ada filtering Pak Budi, yang di bagian MOSFET yang ini, selain dia itu sebagai protect yang di depan, ya, yang bagian depan ini protect yang biasanya sering short ya, kalau misalkan terjadi mati total, terus kemudian low ampere, dia nggak bisa dicas, nggak bisa dinyalakan karena terjadi short di bagian VBUS di sini. Itu biasanya kasusnya gampang aja, dilepas aja dia sudah nyala. Cuman nanti yang terjadi adalah chargingnya itu hanya menyala salah satu. Nggak tahu itu yang 9 volt atau yang 5 volt. Jadi nanti kalau misalkan terjadi perpindahan charging, itu akhirnya efektivitasnya menurun sesuai dengan yang ada di datasheet tadi. Yeah. Karena dari pihak pabrik itu sudah merancang sedemikian rupa komponen-komponen ini supaya sebagai filtering, jadi yang masuk ke IC charger itu bisa meningkatkan efektivitas kerja dari IC charger itu bisa di atas 90%. Itu yang saya baca di datasheet-nya itu. Yeah. Nah, kebetulan perbedaannya yang saya tadi sempat jelaskan ya, ada dua tipe tadi. Kalau misalkan dia yang masih pakai 5 volt dan 5 volt VBUS-nya, itu IC charging-nya, itu
dia hanya main splitting biasa, tetapi saya tengok ampernya saja yang dibesarkan. Karena RT9471 itu bisa sampai 3 ampere dia. Terus kemudian yang SC8547 ini bisa sampai 6 ampere, Pak Budi. Ya. Itu perbedaannya. Jadi untuk fast charging yang sampai ke 45 watt, 63 watt itu ternyata IC yang SC8547 ini yang dominan dengan IC ETM Ya. 16 EQT 16M, sorry. Itu yang bisa sampai 6 ampere dia. Nah, bisa dikalikan aja kalau misalkan katakanlah 6 ampere kali 9 volt yang masuk kan sudah 54 ya, 54. Nah, terus kemudian nanti efektivitasnya itu misalkan katakanlah di 90%, berarti ya tinggal 54 itu 90%-nya berapa. Itulah yang nanti keluar itu. Kalau kita pakai rumus lah, pakai teori. Tapi masalah kinerja handphone tidak bisa saklek seperti hitungan kita elektronika tidak bisa karena masalah toleransi dan efektivitas kerja dari setiap IC itu berbeda. Bang Ya. Arsa, boleh ditampilkan kembali nggak yang Slide-nya tadi? slide yang tadi, yang PDF tadi itu sangat menarik sekali ya. Jadi mungkin Pak Ciko, mohon maaf ya, Ya. kita hold dulu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita coba simpulkan dulu gitu ya mengenai pemaparan yang disampaikan sama guru Bang Arsa gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya masih menggunakan sistem charging yang tradisional yang seperti biasa. Betul, Jadi ya. kayak Becky 25601 dan lain sebagainya ya. Tetapi kemungkinan yang saya analisa dari pihak pabrikan, terutama yang pakai SoC MediaTek ya. Kalau yang A77S itu kan dia sudah pakai SoC Qualcomm kalau tidak salah. Ya. Tapi saya menyorotinya itu yang tipe MediaTek seperti Oppo A54 atau A16 atau A57 itu ya. Mereka ini mau memangkas biaya produksi, jadi mereka ini membuat istilahnya sesuatu yang nantinya itu bisa ditawarkan ke masyarakat dengan teknologi yang baru, dianggapnya fast charging, tetapi mereka ini masih menggunakan teknologi yang lama dengan cara bagaimana men-splitting febasnya itu atau memfiltering febasnya. Betul. Karena pasti dari pihak pabrikan mereka itu bisa membaca dari datasheet yang diberikan oleh pihak pabrikan dari IC chargingnya itu. Yang beberapa nanti itu akan saya berikan ke Orion Mania dan para pemirsa podcast ini ya. Ya. Itu saya lihat itu kesimpulannya adalah mereka ini masih berusaha mempertahankan bagaimana charging itu bisa fast charging, bisa sesuai dengan keinginan masyarakat, tetapi harga murah. Gitu. Ya. Jadi mereka membuat sistem double buck ini itu hanya untuk sebagai istilahnya bukan gimmick, kalau saya bilang bukan gimmick, tetapi mereka ini kayak semacam modifikasi lah, modifikasi supaya bagaimana dengan biaya yang lebih murah, karena kan setahu saya itu yang IC charging yang dia itu komprehensif, yang kompleks dari untuk MediaTek itu kan harusnya dia dari MediaTek juga. Contoh Rapid 6A itu kan IC charging digabung dengan IC lampu, IC display di IC MT6371P kalau nggak salah ya Pak Budi ya. MT630. Itu kan produknya MTK sendiri. Betul. Ya, kemungkinan itu membuat ongkos produksinya jadi lebih mahal. Gitu. Terus kemudian dari tingkat efektivitas dari kerjanya itu dilihat sama, jauh lebih murah, akhirnya muncullah ini. Tetapi pada saat di lapangan, akhirnya kita yang teknisi nih, kita kan sebenarnya itu mereka-reka apa sih yang dibuat oleh pabrikan. Betul. Maksudnya apa? Terus kemudian kalau misalkan ini rusak, potensinya di mana? Sedangkan kita ini hanya dibekali kemampuan untuk mengukur, pakai multitester, pakai apa begitu. Kita tahunya hanya pengukuran pasif, pengukuran aktif kan begitu.
ya kan? Nah, dengan adanya datasheet yang ada ini, itu kita bisa pakai analogi. Makanya saya bilangnya dari awal disclaimer dulu, ini adalah hipotesa. Bisa saja saya salah, bisa saja saya benar. Tetapi dari beberapa kasus yang saya tangani, alhamdulillah down semua. Alhamdulillah. Ya, ya. Bang Arsa, Jadi ya, ya. Maaf, boleh saya potong dulu. Bisa ditampilkan boleh. ini nggak yang apa, yang blok diagram yang tadi, yang PPT? Oh, yang PPT. Ya, betul. Itu saya lihat Oke, tadi siap. apa, ada blok diagram tentang inputan 5 volt dan 9 volt yang masuk ke Pibas FET, kemudian baru outputnya ke Yang dua ini. buah IC ya. Belum bisa tampil. Nah, itu kalau yang itu yang halaman berapa? Nah, yang Yang ini ini. ya. Nah, kayaknya mungkin eh, blok diagram inilah yang menjadi apa ya? Yang menjadi panduan atau parameter tentang masalah double buck charging ya Bang Arsa ya. Seperti itu. Iya. Nah, di sini kalau kita simak, kalau kita simpulkan dari apa blok diagram ini, pertama adanya dua buah IC charging ya. Outputnya sama ya, outputnya sama, yaitu Outputnya sama. betul. Nah, Karena baterai kan rata-rata sekarang hebat masih pakai 4 volt betul. semua ya. Ya, namun di sini inputannya yang berbeda ya. Yang satu di sini inputannya untuk 9 volt, yang satunya lagi untuk 5 volt ya. Untuk tentunya yang 9 volt ini adalah untuk apa? IC buck charging tambahan untuk kebutuhannya pas charging ya, seperti itu. Bang Arsa Iya. ya, seperti itu. Nah, mungkin dari blok diagram inilah sebagai panduan awal ya, kita memahami rangkaian fast charging secara sederhana ya. Nah, baru kita nanti mungkin teman-teman kita aplikasikan atau kita implementasikan ke smartphone-nya gitu ya. Nanti yang disampaikannya itu tadi ada yang IC charging yang menggunakan pabrikan dari Richtek ya atau RT, ada yang dari SGM, bukan susu ya Pak Ciko. Oh ya, ya SC sekian-sekian kayak gitu. Nah, Ya, C8547, Pak. betul. Nah, mungkin teman-teman di sini kita harus apa menyamakan persepsi awalnya dari sini dulu, baru kita tadi sebetulnya sudah dicontohkan di beberapa tipe ponsel yang erat kaitannya antara blok diagram ini dengan sampel-sampel smartphone-nya yang tadi disampaikan oleh Bang Arsa, mungkin begitu ya Bang ya. Iya, betul, Pak. Gitu. Mungkin sebelum di ini Bang Arsa, sebelum kita apa lanjut ke sesi tanya jawab, ada yang mau ditambahkan lagi nggak Bang Arsa? Yang dari sini. Satu aja, Ya, ya. Satu aja. Jadi kesimpulan, langsung aja kesimpulannya. Jadi betul. kesimpulan untuk bagaimana kita apa namanya, saya pindah share screen dulu ya untuk Siap. ke skematik. Sama satu lagi Bang Arsa, ini syarat Ya, untuk apa rangkaian fast charger dari sisi adaptor chargernya gimana syaratnya? Kan betul tadi kata Bang Arsa, ini handphonenya support fast charger tapi di casnya pakai produk skematik lah ataupun apa. Nah, itu mungkin bisa disampaikan syarat untuk oh adaptor ya, itu yang chargernya tadi saya gitu ya. janjikan ya. Berarti dua, Pak. Eh, Iya, berarti dua tuh Bang Arsa ya, bukan satu. Berarti waktunya masih panjang ini buat saya ini. Boleh, boleh. Masih Pak. Oke lah. Apalagi di sini ada Guru Rendraji sampai panjang adanya ya Pak Guru. Guru saya juga dari Lampung itu, Iya. sama guru Sege Rosel. Oke, kita lihat di bagian ini ya. Yang paling penting adalah kita perhatikan itu adalah di bagian power supply selection. Ya, P-cell itu terus P-cell, kemudian ya, di betul. bagian regulator yang apa namanya? rec-N-nya. Kalau Pisel Nah, di ini sini ada pin nomor 2 ya Bang Arsa. ya. Kalau Pisel di sini pin nomor 2 dan Reg N pin nomor 22 ya. Oke. Ya, betul. Nah, ini kalau kita baca di sini ya, saya tepikan dulu untuk bagian oke. Di P-cell sini itu adalah power source selection input ya. Jadi dia ini adalah bagian untuk memilih bagaimana feedback itu nanti dia apa namanya Ya, masuk. power Itu source tadi itu. yang saya jelaskan di mulai awal bahwa feedbacknya ini dia itu
bisa ada masuk sebenarnya dalam ICRT ini atau dalam SGM itu bisa masuk dia itu 9 volt bisa, terus kemudian kalau yang RT ya khusus RT dia pasti sampai 12 volt. Kalau yang SGM nggak bisa, ya. Terus bedanya juga di masalah ampernya. Kalau di SGM itu ampernya maksimal 2 ampere, kalau yang di RT ini bisa sampai 3 ampere. Sedangkan untuk yang di SC, short chip itu tadi bisa sampai 6 ampere dia. Ya. Nah, kuncinya adalah pada saat P-cell ini dia apa namanya aktif, maka dia itu berusaha untuk mengidentifikasi febas yang masuk. Karena febas yang masuk ada 2, di kaki febasnya, terus kemudian di kaki VAC. VAC itu adalah untuk sensingnya febas. Jadi Ya. dia yang nanti itu merasakan sensing ya. Sensing itu berarti dia ini mendeteksi, merasakan itu febasnya itu berapa volt kan begitu. Kalau misalkan katakanlah febasnya itu 5 volt, maka dia dikabarkan 5 volt ke apa namanya IC charging. Jadi nanti I2C-nya dia itu akan menyuruh bekerjanya sesuai dengan febas yang inputannya itu, Pak Budi. Jadi untuk masalah bagaimana bekerjanya itu adalah ketentuannya itu di bagian P-cell-nya ini. Jadi dia nanti itu akan memilih Power selection ya, betul. ya di power selection. Nah nanti coba di apa namanya perhatikan di tipe input output ya. Ya. Di sini ada AI, terus kemudian ada DI, ada DO, AIO. Nah, AI itu akronim atau singkatan dari analog input. Ya. Ya, kalau DI itu digital input, kalau DO itu digital output. Ya, AIO itu berarti analog input output. Karena ini adalah kaki data ya, kaki D plus sama D minus itu ya. Nah, terus kemudian di sini setelah nanti, kita ke rec N dulu, baru nanti kita ke start. Kita ke rec N dulu. Nah, ini yang menarik. Rec N ini itu adalah kaki P atau power ya. Dia itu yang powering itu. Dia itu sebenarnya adalah PWM. Ya. Jadi Ya. PWM ini nanti dia akan mengabarkan bahwasannya dia ini bekerjanya itu nanti menggunakan apa namanya sistem yang mana. Nanti kalau sistemnya silakan baca-baca di sini ya. Nah, ini ada diagramnya juga. Saya nanti kalau misalkan jelaskannya terlalu dalam, nanti takut waktunya tidak cukup. Nanti di sesi tanya jawab boleh nanti itu ditanyakan. Betul. Tapi saya mau apa namanya sekilas saja membahas. Rec N ini adalah PWM. Kalau yang masih belum apa namanya mengerti PWM itu adalah pulse width modulation ya. Jadi dia yang bagian memodulasi bagaimana nanti arus yang masuk itu, terus kemudian menciptakan flag status dari IC charger ini aktif atau tidak aktif, terus kemudian dia itu efektivitasnya berapa, terus kemudian dia apa namanya lagi protect atau enggak. Jadi kan dulu saya pernah bikin video di Facebook saya itu membahas cara kerja charging. Ada kasus itu yang charger not respond, charging fake charging, terus kemudian ada satu yaitu adalah charging protect. Jadi dia itu bisa ngecas, terus kemudian apa namanya ada muncul petir, tetapi nambahnya itu lambat sekali. Ya. Nah, itu pembacaannya itu adalah dari yang digital outputnya ini, yang dari I2C, di kaki stat ini. Itu pembacaannya. Stat itu adalah status. Dia ini yang apa namanya connect ke bagian MOSFET-nya yang drain itu. Jadi energi yang dibuang itu berapa, itulah yang dibaca nanti. Oh, ini jalannya berapa ampere. Oh, ini jalannya ini. Jadi kita pembacaan dari ampere itu pun dikontrol juga. Kan gitu. Nah, kesimpulannya adalah pada saat kita nanti melihat lagi di blok diagram ini, nah, di diagram blok ini, di sini kan ada seperti proses pemisahan antara febas yang 9 volt dan 5 volt. Betul. Nah,
di sini nanti peranannya itu adalah di I2C-nya, mereka itu saling membaca bagaimana di bagian pixel atau rec M-nya itu efektif di mana. Karena nanti dia itu akan mengabarkan bagaimana IC ini bekerja. Karena tadi di apa namanya datasheet tadi kita baca ada di situ efektivitasnya kerjanya di berapa volt kan gitu. Jadi dia akan mendeteksi kalau misalkan feedbacknya itu yang datang 5 volt, otomatis dia itu akan mendisable yang 9 volt itu untuk bekerja. Yang kerja hanya 5 volt aja. Terus kemudian kalau misalkan masuknya feedback yang 9 volt, dia kerja dua-duanya. Jadi IC charger yang 9 volt kerja, 5 volt juga kerja. Kenapa 5 voltnya kerja? Iya, jadi nanti yang merasakan nanti itu jadi 63 watt atau apa itu karena arus yang diproduksi dari ini secara simultan itu diakumulasi, Pak. Jadi selama ini kasus yang ada di sistem double buck charging itu, kalau misalkan dia fake charging, itu adalah tidak sinkronnya antara IC charging dua ini. Kebanyakan kasusnya karena mereka itu make atau user itu make batok charging sembarangan. Itu yang sering terjadi. Itu untuk kasus fast charging ya. Tapi kalau untuk yang mati total kebanyakan yang di feed busnya ini yang bermasalah. Nah, feed busnya ada yang pakai 2, ada yang pakai 3. Itu nanti silakan Anda sesuaikan sendiri di masing-masing tipenya ya. Silakan baca di skematik Orion, di situ sudah ada semua. Bisa dilihat jalur-jalurnya. Yang apa namanya menjadi kesimpulannya itu tadi di slide-nya itu di apa namanya di datasheet-nya itu. Jadi kaki yang apa namanya menentukan bagaimana bekerjanya double buck charging ini adalah di kaki pixel dan kaki rec M yang saling komunikasi melalui I2C itu, Pak. Ya. Dari keluarnya digital output-nya di start itu. Kira-kira mungkin begitu sementara penjelasan saya, Pak Budi. Mungkin nanti ada pertanyaan itu nanti akan bikin Oke. lebih komprehensif Mantap, lagi. mantap, Masya Allah nih. Saya berikan Aplausnya aplaus dulu dulu nih ya, buat buat Bang Bang Arsa nih penjelasannya. Terima kasih, terima kasih. Ini dari 70 viewer ini sangat terkesima semua ya, sangat dengan penjelasan Bang Arsa ini sangat detail. Ini kalau bisa ini request nih, kalau request itu Bang Budi ya. Ini bisa sampai pagi ini ya, karena memang matang Saya banget ini. pingsan, Pak. Mungkin Bang Arsa sebelumnya Ya. Pak Ciko ya, saya minta izin dulu. Boleh Bang Ryugami untuk tampilkan Exeorion ya? Oke. Ya, ini mungkin kita coba ini ya, kita apa yang dipaparkan tadi oleh Bang Arsa, coba kita tampilkan. Kita di sini akan menampilkan Exeorion ya. Mungkin langsung Bang Arsa tadi untuk salah satu sampel IC charging mau apa? Mau yang produk dari Richtek ya, RT berapa tadi atau SC berapa? RT 9471. RT 9471 ya. Iya. Oke, Bung Ryogami, silakan buka cross reference path ya. Ya. Nah, di sini kita masuk ke menu cross reference path ya, kemudian kita ketikkan RT 9471 ya. 9471. Nah, di mana di sini informasinya RT 9471 ini merupakan switch charger ya. Dan di sini Bang Arsa juga ada ini ya, ada pin out IC-nya. Oh ya. Ya, coba kita di sini buka yang Realme C33 ya. Nah, kemudian kita buka kategori integrated circuit ya. Coba di sini saya panggil RT ya. 9471 seperti ini. Ya. Di sini markingnya DDN DXX ya seperti ini. Ya. Pada umumnya Bang Arsa ya untuk IC charging seperti ini sebut saja ini jenis kaki bagian itu adalah KFN ya, yaitu Ya, betul. 6x6 ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau yang ini
Realme C33 karena di sini spesifikasi USB-nya masih micro ya. Berarti ini belum support fast charging ya, Bang Arsa ya. Ya, masih single dia, Pak. Masih single karena di sini micro USB ya. Berarti kita koreksi, kita cari RT971 yang benar-benar ini ya. Nah, di sini ada Y21S misalkan ya atau yang lainnya ya. Nah, coba kita buka yang Y21S ya. Yang kita cari di sini USB-nya yang jenisnya adalah Type C. Nah, ini sudah USB Type C ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita ketikkan RT yang tadi ya, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini USB Type C. Kemudian kalau ini sepertinya masih murni switch charger ya, Bang Arsa ya. Bukan double buck charger. Masih single dia, Pak. Masih Kalau yang single. ditampilkan Pak Budi tadi itu ada pad-nya tapi dia kosong. Ya betul. Artinya di sini USB Type-C-nya belum support fast charger ya karena IC switch chargernya masih single kan gitu. Iya. Bukan double ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat USB Type-C tapi belum support. Jadi kaitannya dengan blok diagram yang tadi dijelaskan oleh guru Bang Arsa, double buck charging berarti ada 2 IC. Nah, ini masih 1 IC ya gitu. Kita cari lagi. Di sini yang pastinya nah contohnya ada ini nih. Ada Redmi Note 11 Pro 5G Pisaro, coba kita buka ya. Nah, kita lihat di sini kita panggil RT seperti ini. Nah, kemudian kita buka kategori USB Type-C ya. Nah, kalau ini kayaknya Bang Arsa ada yang kurang ya, Bang Arsa. Ya. Artinya kalau si status dari si RT9471 ini yang markingnya CDD ini murni switch charger. Sebetulnya IC chargernya, IC fast chargernya yang ini ya, Bang Arsa, LN8000 ya. Seperti itu. Yang untuk tipe apa, Pak? Ini Redmi Note 11 Pro 5G gitu. Redmi Note 11 5G ya. Coba Ya. saya tengok dulu. Dan jadi kalau yang saya perhatikan, kalau yang si RT9471 ini adalah murni switch charger yang mengubah pibat menjadi PPH power. Nah, sementara IC fast chargernya yang ini nih, LN8000 ya, seperti itu. Oke, coba kita cari lagi yang lain ya. Coba. Redmi Note 11 5G ya, Pak ya? Ya, betul. Ini ada Poco X4 Pro 5G ya. Jadi yang tadi Redmi Note 11 Pro 5G juga ini sebetulnya sudah fast charging ya. Cuman di sini untuk IC fast chargernya yang ini nih, LN8000 ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba yang lain. Poco X4. Nah, ini. Nah, ini Poco X4 juga sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G ya. Ini IC fast chargernya LN8000 ya. Kalau saya yang masih ingat itu salah satu handphone yang support fast charger itu Redmi Note 10 Mojito ya, Bang Arsa. Mojito, ya. Ya, coba kita buka itu ya. Note 10. Nah, ini. Ini USB Type-C. Nah, cuman di sini kalau kita lihat polanya ya. Nah, kalau untuk lihat polanya di sini sepertinya IC fast chargernya menggunakan ini BQ 25968. Ada kapasitor Ceplay, kemudian ini gabungan dari switch charger ya. Itu. Ya. Saya sambil minum dulu, Pak Budi ya. Ya, siap. Ini kalau untuk kalau kita lihat di sini Redmi Note 10 Mojito ya. Pola dari USB pibasnya di sini. Nah, ini masuk FAT ya, pibas FAT ya.
Kemudian di sini pibasnya diparalelkan. Ini yang masuk ke IC fast charger. Di sini menggunakan Becky ya. Menggunakan Becky, kemudian pibas 5 voltnya lagi dia masuk ke IC power ya, seperti ini. Iya. Betul. Jadi cuman ini mungkin seperti yang dijelaskan sama Bang Arsa tadi, ini bukan IC switch charger yang tunggal, tapi di dalamnya ada backlight mungkin ya ataupun yang lainnya ya kayak gitu. Ya, yang lebih komprehensif, lebih lengkap ya. Ini mungkin agak terlalu kompleks. Coba saya cari-cari lagi yang ini ya, yang agak lebih sederhana gitu ya. Kalau nggak salah saya tuh pernah ingat di apa ya, di yang SC85547 satu lagi kalau nggak salah ada nih, SC berapa ya? 854. Coba kita ini. Di sini ada Popa ya. Nah, coba kita lihat Tekno ya. Malam ini ku sendiri menemani. Sana cuy. Ini agak horor. Tadi ada yang nanya, dia pakai baju hijau, jenggotnya tambah panjang pakai apaan? Iya. Ini dijawab lagi ya. Nah, ini Bang Arsa ya, kita buka Realme 9 ya. Ya. Nah, kalau ini kalau saya lihat profil status dari SC85547 ini murni IC fast charger ya, Bang Arsa. Nah, kemudian ini yang Becky ini adalah switch charger ya. Coba kita lihat di kategori USB Type-C gitu ya. Nah, nanti kita sambungkan dengan blok diagram yang tadi dibuat mungkin sama guru Bang Arsa ya. Nah, ini yang pibas ini gitu ya. Nah, ini pibasnya di sini seperti yang tadi dijelaskan, dia masuk ke MOSFET ya. MOSFET ini yang dimaksud mungkin Bang Arsa ya. Nah, Iya, pibas kemudian FET-nya. di sini si pibasnya diparalelkan. Ini yang masuk ke IC fast charger ya. Di sini menggunakan SC85547 ya. Kemudian ini yang switch chargernya. Apakah yang dijelaskan tadi yang di blok diagram ini yang masuk pibas di sini yang 9 volt mungkin Bang Arsa ya. Nah, yang ini yang Iya. 5 volt ya, seperti itu. Jadi kalau yang memakai sistem IC charging yang 9 volt seperti SC854, dia bisa berdiri sendiri, Pak. Iya, betul. Bisa berdiri sendiri, dia berarti dia hanya untuk 9 volt ya. Betul, betul. Tetapi nanti pada saat terjadi kerusakan, berarti dia tidak ada backup sistem. Sedangkan yang di double buck charging system ini, jika salah satu itu tidak berfungsi, itu masih bisa berfungsi IC charger yang lainnya. Cuman nantinya itu kita ngomong masalah efektivitas dari Ya, kinerja dari IC charger tadi sesuai yang di datasheet itu. betul, betul. Oke, berarti ini kita validasi. Ini tipe Realme 9 ya, salah satu ponsel smartphone yang sudah support fast charger. Ciri-cirinya sudah kita kenali aja. Di sini ada 2 buah pengelolaan charging ya, yaitu short chip SC8547 ya, untuk untuk mengelola input pibas yang 9 volt ya, dan ini yang mengelola input pibas yang 5 volt. Kedua-duanya ujung-ujungnya adalah menuju ke pibat ya. Nah, ini pibat yang ini ya. Nah, di sini pibatnya keluar dari IC switch charger yang Becky, dan pibat ini juga yang keluar dari IC fast charger. Oke, mungkin demikian. Mungkin Bang Arsa coba saya gabungkan mungkin apa yang tadi edukasi yang disampaikan oleh Bang Arsa, dan coba saya tambahkan mungkin seperti itu Bang Arsa. Mungkin sekarang kita kembalikan ke host kita ya, Pak Ciko dan Pak Aden gitu ya, untuk mencoba kita mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Budi, Bang Arsa, izin Ya. kita. Ini Terima Pak kasih. Ciko, ada, waduh ini luar biasa ini untuk kali ini nih. Ya. Untuk kali ini udah dari berbagai daerah Pak Ciko. Dari Ada berbagai dari Bekasi, ada Ya. Lombok, Mm-mm. ada dari Batu Sangkar, Batu Jajar.
Iya, macam-macam kan. Ada Garut. Nah, itu Garut ini guru nama Kualias ini. Dia dari Garut nih, senior juga. Oke, kok alias. Hah? Ya. Jaim, Cianjur. Banyak ini. Pertanyaan juga banyak nih bagi teman-teman juga kalau misalnya ke depannya nih misalnya mau Bang Arsa dan dari LPKS Gajah Mada Placer hadir lagi di podcast Orion, tulis di komen ya, ditulis di komen nih. Oke. Dengan senang hati. Pertanyaannya yang pertama tadi masalah jenggot. Salah. Salah. Ini pertanyaan dari Saren Akila. Salah. Bang, Redmi A1 IC display kalau dipakai Loom yang seri lain bisa nggak? Mohon infonya. Dipakai Loom maksudnya apa tuh? Maksudnya apa namanya persamaan mungkin Pak? Oh, I see. Oke. Kang Budi mungkin bisa dijawab, Kang Budi. Ya, pertanyaannya IC display Redmi A1 itu persamaannya tipe apa aja? Ini mungkin butuh edukasi sedikit, Pak Budi. Ya, Bawaannya kalau nggak salah pakai LUB itu ya? betul. Jadi kalau dijawab aja langsung, kalau bawaannya Loom bisa support dengan marking IC-nya Loom. Ya, jawabannya itu aja mungkin. Oh gitu ya. Loom pakai Loom Ada bisa. lagi Pak, ditambah pakai MT395 itu bisa Pak. Ya, atau SM5109 kayaknya support ya Bang Arsa. SM5109 saya belum pernah nyoba, tapi kalau pakai MT bisa. Ya. MT yang dari apa namanya Redmi 4A, terus kemudian apalagi itu ya. Banyak di Redmi pokoknya, seri MT itu. Jadi kalau tadi yang bertanya punya stoknya IC display-nya pakai Loom bisa. Ya, saya rasa mungkin jawabannya singkatnya seperti itu Pak Ciko ya. Oke, alhamdulillah sudah dijawab ya. Tadi cukup jelas ya untuk apa namanya persamaannya ya. Persamaan IC. Terima kasih. Pertanyaan dari Saren Akila. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, Bang Aden. Silakan Bang Aden. Nggak ada. Tadi Ada jenggotan ya. Ya. Jadi ini sungguh bisa terbukti sekali ya penjelasan dari Bang Arsa ini ya. Beliau adalah salah satu instruktur di LPK Gajah Mada Placer. Jadi rekomendasi sekali buat teman-teman ya untuk wilayah Sumatera atau khususnya di Pekanbaru dan sekitarnya untuk dapat langsung ya untuk belajar lebih detail lagi, untuk lebih lengkap lagi. Itu bisa basic atau advance juga tuh Guru Arsa? Bisa, kita basic ada. Kelas basic yang reguler, nanti insya Allah di bulan depan kita ada kelas basic yang untuk online. Kalau misalkan yang dari tempat jauh, tidak bisa menjangkau ke wilayah Riau, itu bisa nanti kita, insya Allah lah, kita usahakan di akhir bulan depan itu kelas online untuk basic kita sudah bisa dimulai. Masya Allah, mantap. Jadi kelas untuk basic itu tersedia di LPK Gajah Mada Placer, tersedia offline dan online juga ya. Oke, terima kasih. Untuk peserta dari luar daerah, apakah ada dispensasi mes, Bang? Kos-kosan atau? Alhamdulillah di sini kita menyediakan asrama ya. Jadi di sini keunggulan dari LPK Gajah Mada Placer, kita mempunyai tempat asrama untuk tidur, istirahat, terus kemudian juga kita sudah langsung menyalurkan ke tempat magang. Jadi kita sudah banyak bermitra dengan rekan-rekan teknisi yang terutama di sekitaran Riau di sini, itu yang mereka sudah memang, bukan kita yang ini, tapi mereka yang minta memang. Minta untuk anak yang sudah selesai di sini itu bisa ditugaskan untuk magang begitu. Jadi jawabannya ada untuk tempat asramanya, tempat tidurnya di sini ada, terus kemudian untuk tempat magang insya Allah ada. Jadi bukan saja di saat belajar ya, belajar udah Iya. aman, tenang, tinggal belajar, juga di untuk magang setelah belajar pun ini sudah tersalurkan ya Bang. Iya.
Dan alhamdulillah dari beberapa anak magang kita itu yang sudah di beberapa mitra kita itu mereka cocok di tempat magangnya itu terus kemudian langsung direkrut sebagai apa namanya rekan partner di tempat dia magang itu. Jadi akhirnya jadi teknisi tetap di situ. Mantap, mantap. Ya, ini ada statement katanya undang terus Bang Aden, kalau bisa Bang Arsa, penjelasannya detail banget katanya gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa-bisa jadi bukan double bug ya, trio bug nih Bang. Ya, Seperti trio kuek-kuek ini antara Pak Ciko, Pak Budi sama Guru Aden ini. oke. Ya. Kapan-kapan nanti mungkin Pak Aden kita undang, siap-siap guru namaku alias ya. Beliau juga salah satu trainer untuk ikut ke depannya untuk jadi ini ya. Oh, Kang Budi kenal. Kenal dong. Oh. Guru saya juga itu ya. Nanti kita siap-siap untuk diundang ya, Guru Ilyas. Oh, luar biasa. Ya, pertanyaan selanjutnya dari abang kita Abdurrahman Malik. Ya, pertanyaannya adalah kalau Vivo, V apa Y ini? V, aduh maaf, udah remeng-remeng. Kalau Vivo V15 tegangan hadir semua, udah ganti IC lampu, tapi tetap nggak muncul apanya? Biasanya dari apa? Yang Kang jelas Budi? nggak muncul lampu ya. Silakan Oke. mau Bang Arsa dulu mau coba menjawab. Iya, yang pertanyaan. paling pertama untuk cara paling gampang karena dia itu rangkaian lampunya ada di subboard yang di bawah. Jadi alangkah paling baiknya itu diganti subboardnya dulu yang di bawah, Betul. ya. Kalau itu tidak menghasilkan apa namanya, tidak ada hasilnya, istilahnya lampu masih tidak ini, baru nanti Anda tengok untuk di bagian jalur display yang ada di mesin atas. Itu soket-soketnya dia mengeluarkan apa namanya, mode diodanya dia itu mengeluarkan voltase enggak? Dicek mode dioda. Kalau tidak ada, itu Anda mulai untuk checking di area display dulu, ya, di IC display-nya. Ya. Terima Oke. kasih Bang Arsa atas penjelasannya. Jadi karena keberadaan rangkaian display dan bracketnya ada di support ya, coba untuk diganti dulu bagian supportnya ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Ciko ya. Ya, Ya. karena mungkin support juga murah ya sekarang ya. Ya. Kurang lebih. Oke. Kalau khusus P15 supportnya agak mahal karena ada isinya semua itu. Oh, justru itu mahal ya, Bang ya. Bukan Iya. kosongan masalahnya. Karena bukan kosongan ya. Ya. Oke. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Cak Lehan. Gimana kabarnya, Cak? Nah, ini pertanyaannya semua untuk semua nih. Apa khusus buat Cak Arsa nih? Buat alias. Itu sahabat saya lama juga itu Cak Lehan Cak itu. Lehan ya? Iya. Iya. Oke. Ada materi tambahan? Ada materi nggak? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, kita infoin juga nih Bang Arsa bahwasanya buat teman-teman ya, teman-teman Orion dan teman-teman di LPK Gajah Mada Flasher bahwasanya kita juga ada webinar Zoom bagi teman-teman di sini yang mau lebih khusus, lebih intens lagi ya. Lebih intens lagi, lebih karena kalau untuk podcast waktunya terbatas, tapi untuk Zoom itu lumayan panjang ya. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam nanti. Nah, jadi ini insya Allah nanti bagi teman-teman yang ingin request untuk webinar dari pematerinya Bang Arsa dari LPK Gajah Mada Flasher nanti bisa kita sajikan atau kita siapkan ya. Di sini juga nanti minggu depan udah mulai dari Padang, dari Serang dan teman-teman lainnya, insya Allah Orion siap mensupport dengan memfasilitasi Fasilitator. memfasilitasi teman-teman teknisi ponsel untuk dapat lebih paham lagi mengenai dunia servis handphone. Ya, ada tambahan sedikit materi dari guru kita Kang Budi Mezaki ya. Gimana Pak Ciko, sudah sementara belum ada pertanyaan baru lagi ya? Belum.
Belum. Ya, Bang Arsa, mungkin saya minta izin, Bang Arsa, ada sedikit informasi ingin saya sampaikan. Boleh Bang Ryogami untuk ditampilkan brand Pipo Y02. Vivo Y02. Ya, kebetulan Bang Arsa yang Pipo Y02 khususnya kategori Persboot oke gitu ya. Eh, ceritanya lumayan cukup makan korban Bang Arsa ya. Iya, banyak Ya, itu. jadi di sini teman-teman bisa nanti melakukan observasi ataupun apapun namanya atau hipotesa gitu ya. Informasinya sebagai berikut mungkin Bang Arsa ya. Yang pertama ya, saya ada laporan dari kebetulan dari alumni siswa Zoom online. Saya beserta guru Abah Metrik ya. Ada kasus Pipo Y02 mati total, tapi gejalanya beda ya. Itu. Gejala yang pertama adalah begitu ditekan on, ini ceritanya kedua gejala kasus mati total tersebut, kedua-duanya tidak ada shot sebelum tekan on ataupun shot setelah tekan on. Nah, untuk kasus mati total Pipo Y02 yang gejala pertama adalah ketika ditekan on, ampernya naik tapi rendah sekali, ya seperti itu. Yaitu setelah melakukan hasil pengukuran ya didapat nama tegangannya ini Bang Arsa ya, di PDD modem ya. Nilai tegangannya tidak keluar. Jadi bisa menjadi suatu patokan jika ponsel khususnya Pipo Y02 mati total dengan ampernya ditekan on naiknya sedikit sekali, ini salah satunya boleh dicek seperti itu ya. Ini tegangannya tidak keluar bukan diakibatkan si DPDD modemnya ini short ya, tapi diakibatkan dari sumbernya ya, sumbernya dari power management. Nah, seperti ini ya, sumbernya dari sini. Itu kasus mati total Pipo Y02 dengan gejala ditekan on, ampernya naiknya sedikit akibat dari DPDD modem. Terus masih di ponsel yang sama, Pipo Y02 mati total ya, kasusnya ditekan on, ampernya naik sampai sekitar 70 mA ya. Tetapi nilai 70 mA itu di si ponselnya dicolok USB ke komputer tidak jedung atau tidak kedetek ya, seperti itu. Ya, ternyata permasalahannya ada di rangkaian eksternal. Nah, ini ada marking IC-nya YZR adalah IC penghasil tegangan ini EMI PDD key ya, EMI PDD key, dan satu lagi di sini ada sebuah SMPS ya. Ini penghasil dari EMI PDD 2. Nah, jadi kalau dijelaskan ya, kita coba panggil bitmap-nya ya. Nah, ini coba kita panggil bitmap-nya ya. Kita cek di sini kebetulan kapasitor ini ketika dianalisa kapasitor ini short ya. Nah, jadi kasus Pipo Y02 yang kasus yang kedua ditekan on ampere sekitar 70 mA dan tidak mau detect. Setelah dilakukan hasil pengukuran kapasitor ini short ya. Nama kapasitornya dilalui tegangan namanya EMI PDD key. Ternyata setelah dicek di bitmap ya. Nah, ini kapasitornya sebelah sini berarti ya. Nah, yang ini kita aktifkan dulu poli lainnya. Seperti ini. Nah, jalurnya di sini terhubung ke SOC dan terhubung ke IC RAM. Seperti itu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah sih Pak Ciko, Mas Aden ya. Ya. Kami beserta tim membuat kategori Persboot oke ini sudah bisa dijadikan sebagai bahan referensi khususnya analisa permasalahan mati total di Pipo Y02. Yang menggunakan SOC-nya MT6762 seperti itu. Itu saja mungkin tambahan informasi yang disampaikan ya. Terima kasih. Ya. Mantap sekali. Nah, ini baru guru saya. Ya. Terima kasih nih Pak Budi ini benar-benar memang beliau. Hah? Ya, Bang Asa ada komentar sebelum ada pertanyaan juga nih. Dari saya mungkin cukup ya. Kita lebih konsentrasi ke interaksi dari kawan-kawan yang sudah ikut podcast kita.
Jadi biar menambah wawasan kita nanti, jadi brainstorming lagi kalau ada kasus-kasus kan. Ada pertanyaan tadi? Ya, ada pertanyaan sepertinya terkait fitur dari Orion dari Bang Andre Ketaren ya, apa? Bang Andre Ketaren ya. Mas, apakah ada skema buat nyari suatu nilai, contoh nilai resistor atau kapasitor? Ini di kita sebenarnya sudah ada kategori resistor value ya, Kang Budi ya. Jadi bisa silakan dicoba ya pada saat membuka guidelines. Di situ ada kategori kapasitor resistor value. Oke, langsung aja mungkin saya coba jawab Pak Ciko ya. Ya, enggak. Ini nilai resistor dan nilai kapasitor ya. Mungkin Bung Rilgami kita tampilkan lagi Orion, tapi yang kita tampilkan di sini skematik ya. Oh, Jadi skematiknya. saya ingin coba menyampaikan dan sebetulnya teman-teman juga sudah ada yang tahu sebetulnya gitu ya. Misalkan sebagai berikut ya, kita buka, kalau Pipo banyak nggak ada skematik ya, jadi kita coba yang lain. Misalkan di Xiaomi lah ya. Nah ini Redmi 10A dan Delion ya, gitu. Jadi kalau untuk mencari resistor, nilai resistor dan nilai kapasitor, tentunya di sini teman-teman harus tahu dulu basic atau fundamentalnya ya. Resistor itu satuannya apa Pak Ciko? Resistor itu Apakah gram, liter, nah, apakah kilometer? Nah, satuannya adalah ohm ya, seperti itu. Jadi di sini bisa caranya seperti ini, misalkan kita ketikkan 1K ya. Nah di sini sudah ada ya. Kita mencari resistor yang nilai 1K seperti ini ya. Nah, mana ya? Oh, ini masih ada lagi. Nah, seperti ini ya. Ini dikunci terus scrollnya, gitu ya. Nah, ini ada informasi ya, seperti ini resistor dengan nilainya 22 ohm ya, ataupun seterusnya gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini yang kita cari 1K ya gitu. Kebetulan di sini pencariannya di sini random ya gitu. Misalkan kita ganti lagi yang 10K. Nah, 10K di sini juga sudah tampil ya seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal ini mencari ya. Ini yang jelas bukan resistor ya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Komponennya namanya R309, nilainya 10K. Kemudian di sini untuk misalkan kapasitor. Kapasitor satuannya apa Pak Ciko? kapasitor itu satuannya Nama penciptanya adalah apa? Bla 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 Farad ya, Bang Arsa ya. Gitu. Nah, Faraday. Ya. Farad itu kan ada nilai satuannya, ada mikro, ada piko, ada nano ya. Nano. Gitu. Ya. Misalkan kalau mikro berarti di sini simbolnya U ya. Harus dibubuhkan ujungnya F ya seperti ini. UF. Nah, jadi tinggal klik seperti ini gitu ya. Nah, berarti di sini kita menemukan kapasitor C801 nilainya 1 mikrofarad. Begitu juga yang nanofarad, yang yang pikofarad. Yang penting di sini untuk satuan faradnya disingkat F harus dimunculkan, kemudian ini U ini untuk mikro ya. Piko itu adalah P, untuk nano adalah N ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu ya dari cara pencarian nilai komponen resistor dan kapasitor khususnya. Sebetulnya ada satu lagi yang untuk induktor, satuannya adalah Henry ya. Hendrik, Striker sepak bola dari Portugal. Prancis. Prancis, Terima kasih Pak Thierry Ciko Henry. ya. Enggak sinkron. Atau masih U13? Iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan nih, ada satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya. Boleh. Ya, Bang Arsa, ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin Bang Arsa. Boleh? Ya. Pertanyaan tadi dari ini mah tadi dari guru namaku alias. Aduh, ini mah guru nanya ke murid. Guru, kamera iPhone X hasilnya kebalik depan belakang. Gimana itu, Kang? Ya, monggo Bang Arsa. HP-nya dibalik. Hasilnya kebalik.
Maksudnya kebalik gimana itu? Tampilannya Hasilnya kebalik kebalik. atau Jadi pas setelah foto hasilnya itu mungkin kebalik, Bang. mungkin secara vertikal begitu Ya, ya? kanan kirinya. Yang di atas ke bawah begitu, terbaliknya begitu. Mm-mm. Emang kan kadang suka gitu ya. Suka ada yang kebalik kan. Jadi harusnya di sisi kiri, di sisi kanan gitu. Pada saat ini cerdas kembali. Kalau untuk yang kebalik itu mungkin saya pribadi yang jarang ini. Cuman kebanyakan kalau dia itu sudah fungsi, kita pakai analogi saja. Kalau kamera itu sudah fungsi, terus kemudian dia pada saat ditampil di layar itu oke-oke saja, terus Ya. kemudian waktu disimpan, di shoot begitu, terus kemudian gambarnya itu jadi lain, ada yang bergaris, ada yang terbalik, ada yang ini, itu kemungkinan memang yang pertama itu bisa dari software, bisa di-restore dulu. Terus kemudian kedua itu ada di jalur data. Saya pernah menjumpai kasus itu kamera pada saat di layar itu tampil dia. Terus kemudian pada saat disimpan, dia gambarnya itu jadi blank hitam. Padahal pada saat di layar itu ada. Tapi waktu disimpan jadi hitam. Itu ternyata ada di jalur data. Dan lucunya itu ada rangkaian di situ itu kapasitor yang dia di seri. Pada saat itu saya pernah diskusi dengan teman, agak sedikit berdebat lah. Mana ada itu kapasitor di jumper kan begitu. Cuman waktu itu memang saya gimmick aja karena saya pengen tes saja begitu. Ini di jumper bisa nggak ya gitu. Ternyata malah sembuh kan begitu. Tapi nggak pakemnya. Paling baik memang itu diganti dengan kapasitor yang sama. Jadi kemungkinan diceknya itu di jalur data. Kepada siapa tadi? Guru namaku alias ya? Ya, betul. Iya, dicek di bagian datanya guru. Jadi kalau misalkan di restore masih tetap sama, itu di bagian jalur data. Yang jelas untuk bagian tegangan yang lain-lainnya itu sudah oke ya karena bisa tampil pada saat di layar itu. Tapi pada saat menyimpan itu jadinya terbalik atau apa itu berarti ada jalur data itu yang I2C-nya itu yang bermasalah. Kemungkinan biasanya memang di masalah hambatan dalamnya. Jadi kalau diukur di mode dioda pasti dia itu nggak standar begitu nilainya. Coba dicek di Orion nanti. Ya. Arti ada tambahan susulan nih Bang Arsya, ada Ya. maksudnya tadi hasilnya atas jadi di bawah gitu gambarnya. Ya, jalur data tadi. Iya, kemungkinan di situ yang perlu dicek di jalur datanya itu. Saya pernah menjumpai begitu, tapi kasusnya blank ya. Jadi waktu di shoot itu gambar yang disimpan itu jadi blank hitam. Itu ada kapasitor di jalur datanya itu yang saya lepas, saya jumper. Kebetulan memang dia dirangkai seri. Bukan, kalau kapasitor kan kebanyakan dia dirangkai paralel, satu kakinya itu di ground kan begitu. Ya. Nah, ini dia dirangkai seri. Jadi sebagai jalur data memang dia itu. Ya. Itu saya lepas, saya jumper langsung, ternyata sembuh kan begitu. Jadi konsentrasinya adalah di bagian jalur datanya, jalur I2C ya. Kalau di LCD berarti masalah MIPI lah. Betul. Oke. Terima kasih Bang Arsya. Bang Arsya ya. Mudah-mudahan Sama-sama. penjelasan tadi bisa membantu ya untuk guru namaku alias ya. Dan hiji deui lah ya. Ada pertanyaan lagi nih satu nih. Dari Bang Alam. Ya. Pertanyaannya, kalau suara itu dia harus cuman pakai loudspeaker. Jadi suara yang kecilnya nggak bisa. Udah ganti buzzer nggak bisa. Speaker yang atas untuk telepon. Berarti mungkin ininya Bang Arsya kayaknya yang earpiece-nya kayaknya. Iya, Earpiece-nya ya, Ya. speaker yang atas ya. Betul. Itu kebanyakan masalahnya cuman di ini aja, di fleksibel aja. Karena dia itu ada fleksibel junction-nya antara board Betul. atas dengan yang board bawah. Ya, sementara kan di Orion, Pak Ciko ataupun Bang Arsya kita menjelaskan cuma di bagian area mainboard-nya ya.
Oke. Sementara untuk penjaluran yang dari mainboard menuju ke EPC ya, flexible print circuit yang menuju ke bagian earpiece-nya itu belum diinformasikan. Nah, jadi untuk yang bertanya di sini Bang Alam ya, coba kalau di mainboard-nya sudah dirasa aman, berarti cek dari fleksibel yang ke atas kayak gitu. Itu bagusnya sih fleksibelnya dipasang, kemudian diukur ulang ya nilai-nilainya. Seperti itu. Iya. Ya. Karena kan dia rawan ini kan tertekuk-tekuk begitu kan. Ya, betul gitu. Ya. Cukup? Ada tambahan? Dari saya alhamdulillah cukup. Cukup ya, terima kasih banyak Dari nih Pak buat Rahmat Bang mungkin. Arsa dan Bang Rohmat dari LPK Gajah Mada Flasher. Mudah-mudahan jangan kapok ini Bang Arsa, Guru Arsa nih, jangan kapok untuk Insya Allah bisa enggak. Kalau terus untuk Orion support dan Orion Pak Budi di insya Allah enggak. podcast maupun di Zoom. Ya. Kang Budi, sebelum kita sudahi, kita tutup, ada tambahan? Dari saya mungkin cukup Pak Ciko ya. Cuman kalau dari sisi produksi gitu ya, kita kebanyakan ini Pak Ciko lagi banyak menuntaskan PR-PR untuk penggenapan kategori seperti penggenapan kategori integrated circuit di iPhone device gitu ya. Oke. Kemudian di Android juga kita akan coba perbanyak kembali materi khususnya di kategori khususnya Push oke ya. Ya, terima kasih, kirim dong pecel lelenya APEE. Ya. Ya, itu aja mungkin Pak Ciko. Ya, terima kasih. Untuk Bang Arsa, monggo, Bang, ada tambahan? Terima kasih, cukup dari saya. Ya. Sebentar Pak Ciko, mungkin sebelum tutup, saya pribadi maupun atas mewakili tim Orion, Bang Arsa sama Pak Rohmat sebagai owner dari LPK Gajah Mada mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya sudah join, sudah bergabung ya. Karena saya dari semenjak posisi dari waktu dari Sumatera kemarin acara workshop ya, acara silaturahmi akbar. Jujur saja Bang Arsa saya sudah mengincar-ngincar ini Bang Arsa ini kita masukkan list untuk menjadi guest star ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini Bang Arsa diberikan kesehatan dan Mas Rohmat selaku owner diberikan kesehatan untuk bisa tampil live Terima kasih, Pak. di Terima kasih. acara Ngobrol Orion beserta rekan-rekan. Jadi ini juga ajang silaturahmi buat kita Pak Ciko ya. Betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Arsa, sehat, lancar ya semuanya. Amin. ya Amin, Rabbal amin. alamin. Terima kasih, Pak. Ya, buat teman-teman teknisi sejagat raya yang di bumi Nusantara maupun di luar sana, sepertinya kita sudah harus mengakhiri ya episode ke-35 acara Nguber Orion, ngukur bersama Orion, dan tentu saja bintang tamunya alhamdulillah berkenan dari LPKS Gajah Mada, Bang Arsa dan Bang Rohmat ya. Dan mudah-mudahan apakah yang disampaikan oleh beliau-beliau ini bisa bermanfaat buat teman-teman teknisi semua. Amin, amin. Dan balasan pahala buat Bang Arsa dan Bang Rahmat ya. Amin, amin ya. Dan jangan lupa tuh yang mau kursus ya, yang mau belajar servis HP ya, Android atau iPhone, silakan daftar di LPKS Gajah Mada gitu. Ada diskon-diskon khusus ya. Apaan tuh diskonnya, Bang? Nah, Pak Yang Rahmat jelas yang bisa jawab. free skematik Orion. Ya, dan promo kemerdekaan yang ke-79 masih berlangsung sampai tanggal 10 September. Beli 3 bulan gratis sebulan, beli 6 bulan gratis 3 bulan, beli setahun gratis 6 bulan. Ulangi lagi Pak Ciko yang Tukang dagangnya yang obat. cepetnya. Tukang obatnya ulangi, nggak seru nggak tadi. Ayo. Ya, jadi ditunggu selanjutnya episode ke-36 minggu depan. Entah siapa dan dari mana narasumbernya, tentu saja kita akan selalu menghadirkan yang terbaik ya buat teman-teman Orion semua. Terima kasih buat Pak Aas, Bang Ija Rich, dan operator kita Ryugami Flasher yang sudah merenung dan mengantuk. Dan Juga buat teman-teman juga nih Bang Ciko, nih dari 70 viewer yang sudah Ya. setia selalu menonton podcast Uber Orion. Oke,
Dan Kang Budi, terima kasih hatur nuhun ya yang tidak bosan-bosan menemani kita di sini semua. Bang Aden, terima kasih banyak Bang Aden. Mudah-mudahan Kang Budi, Bang Arsa semua diberi kesehatan selalu ya, Amin. dan diberikan Amin. kelancaran Amin. dalam mencari rezeki untuk keluarga di rumah. Amin. Bang Ciko juga kita doain ya, yang Amin. terbaik buat Amin. Bang Ciko, diberikan kesehatan juga. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau dalam penyampaian materi yang kurang sepaham ya. Kita di sini hanya berusaha belajar ya, belajar bersama gitu. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon harap dimaklumi gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bang. Closing bareng-bareng yuk. Bang Arsa. Kita Orion Weekend Jazz. Terima kasih, Bang. Oh ya. Ayo bareng-bareng kita yuk.